Pernahkah Bapak Ibu merasa kaki dan tangan sering dingin, kesemutan, atau bahkan terkadang ada rasa tidak nyaman saat berjalan jauh? Mungkin juga vitalitas di usia senja terasa menurun, membuat Bapak Ibu enggan melakukan banyak hal yang dulunya dinikmati, termasuk dalam urusan keintiman dengan pasangan. Banyak dari kita yang mengira ini adalah bagian tak terhindarkan dari penuaan. Seolah-olah tubuh kita sudah kadaluarsa dan kita harus pasrah menerima kondisi tersebut. Padahal seringkali penyebabnya adalah sirkulasi darah yang kurang lancar, sebuah masalah yang bisa diperbaiki, bahkan diperbalikan. Bukan rahasia lagi bahwa peredaran darah yang baik adalah kunci untuk energi yang optimal, memori yang tajam, tidur yang nyenyak, pencernaan yang lancar, dan ya, bahkan gairah hidup yang membara. Ketika darah mengalir bebas, setiap sel tubuh kita menerima oksigen dan nutrisi yang dibutuhkan, membuat kita merasa lebih muda, lebih bertenaga, dan lebih hidup. Bayangkan bisa bangun pagi dengan semangat, berjalan-jalan tanpa rasa pegal yang berlebihan, atau kembali merasakan kehangatan dan kedekatan yang mungkin sudah lama pudar. Di video ini kita akan membahas beberapa kebiasaan sederhana dan makanan alami yang bisa membantu memperlancar sirkulasi darah Bapak Ibu. Dan sebagai bonus, meningkatkan vitalitas serta keintiman secara alami. Ini bukan tentang obat-obatan kimia, melainkan solusi sederhana yang bisa Bapak Ibu temukan di sekitar kita. Bersiaplah untuk menemukan kembali vitalitas yang Bapak Ibu kira sudah hilang. Tonton sampai habis, ya, karena ada satu kejutan besar tentang sebuah sayuran yang mungkin tidak pernah Bapak Ibu duga khasiatnya untuk membalikan sirkulasi yang buruk dan membangkitkan kembali kehangatan dalam hubungan Bapak Ibu. Mari kita mulai perjalanan ini dengan fondasi penting yang seringkali terabaikan, padahal dampaknya sangat besar bagi kesehatan sirkulasi kita, hidrasi. Bapak Ibu mungkin berpikir, minum air putih saja. Ya, memang sesederhana itu. Tapi seringkali kita lupa atau kurang tepat dalam mempraktikkannya. Bayangkan darah kita itu seperti sungai yang mengalir di dalam tubuh. Jika air sungai keruh atau alirannya tersendat karena kekurangan air, tentu saja sampahnya akan menumpuk, bukan? Begitu pula dengan darah kita. Darah terdiri sebagian besar dari air. Ketika kita kurang minum, darah menjadi lebih kental. Dan ini membuatnya lebih sulit untuk mengalir melalui pembuluh darah, terutama pembuluh darah kecil yang disebut kapiler. Akibatnya, oksigen dan nutrisi jadi tidak bisa sampai ke seluruh sel tubuh dengan optimal dan sisa metabolisme pun tidak bisa dibuang dengan efisien. Bagaimana tanda-tandanya kita kurang minum? Mungkin Bapak Ibu sering merasa pusing, mudah lelah, kulit terasa kering, atau bahkan sembelit. Itu semua bisa jadi indikasi bahwa tubuh kekurangan cairan. Lalu, berapa banyak air yang ideal? Tidak ada angka pasti yang cocok untuk semua orang, karena tergantung aktivitas dan kondisi cuaca. Tapi sebagai patokan umum, usahakan minum 8 gelas air putih sehari. Jangan sekaligus banyak, tapi sedikit demi sedikit sepanjang hari. Misalnya, biasakan minum 1 gelas air putih hangat begitu bangun tidur sebelum gosok gigi. Itu adalah kebiasaan yang sangat baik untuk membangunkan sistem pencernaan dan sirkulasi kita. Kemudian, biasakan minum 1 gelas air sebelum setiap makan dan di sela-sela waktu makan. Hindari minum minuman manis atau bersoda sebagai pengganti air putih, karena justru bisa membuat tubuh lebih cepat dehidrasi. Ingat, air putih adalah pelumas alami bagi tubuh kita. Dengan menjaga hidrasi yang cukup, Bapak Ibu sudah memberikan dukungan besar untuk kelancaran sirkulasi darah. Selanjutnya, setelah memastikan tubuh terhidrasi, mari kita beralih ke gerakan. Banyak dari kita di usia 60 tahun ke atas cenderung mengurangi aktivitas fisik karena alasan kenyamanan atau bahkan ketakutan akan cedera. Padahal, tubuh kita dirancang untuk bergerak. Gerakan adalah pemicu alami sirkulasi darah. Setiap kali otot-otot kita berkontraksi, mereka memompa darah kembali ke jantung,
membantu meringankan beban kerja jantung, dan menjaga aliran darah tetap lancar. Bapak Ibu tidak perlu ikut maraton atau mengangkat beban berat. Cukup dengan gerakan ringan yang konsisten setiap hari. Misalnya, jalan kaki santai di pagi hari, sekitar 20-30 menit. Jika Bapak Ibu punya halaman atau taman, jalan-jalan di sana sambil menghirup udara segar. Jika tidak, cukup berjalan mengelilingi rumah atau di dalam ruangan. Gerakan-gerakan sederhana seperti peregangan ringan juga sangat membantu. Lakukan peregangan tangan dan kaki setiap pagi setelah bangun tidur. Putar pergelangan kaki dan tangan. Angkat kaki ke atas secara bergantian. Atau lakukan peregangan otot leher dan punggung. Ingat, konsistensi lebih penting daripada intensitas. Lebih baik jalan kaki 20 menit setiap hari daripada berolahraga keras sekali seminggu. Bahkan, berdiri dan bergerak sedikit setiap jam jika Bapak Ibu banyak duduk bisa membuat perbedaan besar. Aliran darah akan meningkat dan mencegah kekakuan pada otot dan sendi. Kebiasaan ini tidak hanya baik untuk sirkulasi, tetapi juga untuk menjaga kekuatan otot, keseimbangan, dan tentu saja suasana hati. Gerakan melepaskan endorfin, hormon kebahagiaan yang secara tidak langsung juga berpengaruh pada kesehatan jantung dan pembuluh darah kita. Selain hidrasi dan gerakan, ada satu faktor yang seringkali diremehkan, namun memiliki dampak besar pada sirkulasi darah kita, yaitu stres. Di zaman sekarang, siapa yang tidak stres, tekanan hidup, kekhawatiran tentang anak cucu, atau bahkan masalah kesehatan bisa memicu stres berkepanjangan. Ketika kita stres, tubuh akan melepaskan hormon seperti kortisol dan adrenalin. Hormon-hormon ini menyebabkan pembuluh darah menyempit, vasokonstriksi, dan detak jantung meningkat. Jika ini terjadi terus-menerus, pembuluh darah kita bisa kehilangan elastisitasnya dan menjadi lebih kaku, yang tentu saja akan memperburuk sirkulasi darah. Lalu, bagaimana cara mengelola stres dengan sederhana? Bapak Ibu tidak perlu pergi ke retret mahal, cukup dengan menemukan cara yang paling nyaman dan efektif untuk diri sendiri. Misalnya, luangkan waktu 10-15 menit setiap hari untuk duduk tenang dan bernapas dalam-dalam. Tarik napas perlahan melalui hidung, tahan sebentar, lalu hembuskan perlahan melalui mulut. Rasakan perut mengembang saat menarik napas dan mengempis saat menghembuskan napas. Latihan pernapasan ini sangat ampuh menenangkan sistem saraf dan melebarkan pembuluh darah. Cara lain yang bisa Bapak Ibu coba adalah mendengarkan musik yang menenangkan, atau murotal Al-Quran, jika Bapak Ibu beragama Islam. Habiskan waktu di alam terbuka, seperti duduk di taman, menikmati kicauan burung, atau sekadar melihat pepohonan hijau. Alam memiliki kekuatan penyembuhan yang luar biasa. Bersosialisasi dengan teman atau keluarga juga bisa menjadi penawar stres yang ampuh. Tertawa dan berbagi cerita dengan orang-orang terkasih dapat mengurangi beban pikiran dan meningkatkan suasana hati. Ingat, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Dengan mengelola stres, Bapak Ibu tidak hanya melindungi jantung dan pembuluh darah, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan. Setelah berbicara tentang gerakan dan pikiran, mari kita beralih ke apa yang masuk ke dalam tubuh kita. Karena nutrisi memegang peran yang sangat penting dalam menjaga kelancaran sirkulasi darah dan vitalitas kita. Banyak dari kita mungkin berpikir, saya sudah makan apa saja, kok yang penting kenyang. Tapi di usia ini, pilihan makanan kita jauh lebih berpengaruh daripada sebelumnya. Makanan adalah bahan bakar dan obat bagi tubuh. Apa yang kita makan secara langsung memengaruhi kondisi pembuluh darah, kualitas darah, dan seberapa efisien jantung kita bekerja. Alright, pertama, mari kita bahas tentang pentingnya pola makan seimbang secara umum. Hindari makanan olahan yang tinggi gula, garam,
dan lemak tidak sehat. Makanan-makanan ini adalah biang keladi di balik banyak masalah kesehatan di usia senja, termasuk tekanan darah tinggi, kolesterol jahat, dan peradangan yang bisa merusak pembuluh darah. Ganti makanan olahan dengan makanan utuh, seperti nasi merah atau nasi putih biasa, tapi tidak berlebihan. Lauk pauk dari ikan, ayam tanpa kulit, tahu, tempe, dan jangan lupakan sayuran serta buah-buahan. Perbanyak asupan serat dari sayur dan buah, karena serat membantu menjaga kesehatan pencernaan dan mengontrol kadar gula darah serta kolesterol, yang semuanya berdampak positif pada sirkulasi. Selanjutnya, mari kita spesifikkan lagi pada beberapa nutrisi penting untuk sirkulasi. Bapak Ibu mungkin sering mendengar tentang antioksidan. Antioksidan adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang melawan radikal bebas dalam tubuh, molekul jahat yang bisa merusak sel-sel, termasuk sel-sel pembuluh darah kita. Bapak Ibu bisa menemukan antioksidan melimpah dalam buah-buahan berwarna cerah seperti buah naga, stroberi, manggis, dan juga sayuran hijau gelap seperti bayam, brokoli, atau daun kelor. Dengan mengonsumsi makanan kaya antioksidan, Bapak Ibu membantu menjaga pembuluh darah tetap elastis dan sehat sehingga darah bisa mengalir dengan lancar. Kemudian, ada juga nutrisi yang disebut nitrat. Nitrat ini adalah senyawa alami yang ketika masuk ke dalam tubuh kita akan diubah menjadi oksida nitrat. Nah, oksida nitrat inilah yang menjadi kunci utama untuk pelebaran pembuluh darah. Ia bekerja seperti pelega alami bagi pembuluh darah, membuat mereka rileks dan melebar sehingga aliran darah menjadi lebih lancar. Efeknya, tekanan darah bisa menurun dan suplai oksigen serta nutrisi ke seluruh tubuh akan meningkat. Ini sangat penting tidak hanya untuk kesehatan jantung dan otak, tetapi juga untuk energi dan vitalitas secara keseluruhan. Sekarang, mungkin Bapak, Ibu bertanya-tanya, di mana kita bisa menemukan nitrat ini? Apakah harus suplemen khusus? Tidak perlu, Bapak, Ibu. Ada satu jenis sayuran yang luar biasa, sering kita temui, bahkan mungkin sering kita konsumsi. Tapi khasiatnya yang dahsyat untuk sirkulasi darah dan vitalitas sering kita abaikan. Sayuran ini adalah buah bit. Ya, buah bit atau yang sering kita sebut bit merah. Buah bit mungkin terlihat sederhana dengan warna merah keunguannya yang pekat, tapi jangan remehkan kekuatannya. Buah bit adalah salah satu sumber nitrat alami terbaik yang ada di bumi ini. Ketika Bapak, Ibu mengonsumsi buah bit, nitrat di dalamnya akan diubah menjadi oksida nitrat yang secara langsung membantu melebarkan pembuluh darah dan meningkatkan aliran darah ke seluruh tubuh. Bagaimana cara mengonsumsi buah bit? Sangat mudah dan bisa disesuaikan dengan selera orang Indonesia. Bapak Ibu bisa membuatnya menjadi jus bit. Campurkan dengan sedikit air, tambahkan buah-buahan lain seperti apel atau wortel untuk rasa yang lebih enak. Rasanya memang sedikit tanah bagi sebagian orang, tapi khasiatnya luar biasa. Jus bit ini bisa Bapak Ibu minum setiap hari sebagai bagian dari rutinitas pagi. Atau Bapak Ibu bisa menambahkan buah bit yang sudah direbus atau dikukus ke dalam salad. Bahkan di beberapa daerah, buah bit diolah menjadi sayur sop atau tambahan dalam tumisan. Intinya, jadikan buah bit sebagai bagian dari menu harian Bapak Ibu. Jangan takut dengan warnanya yang pekat, karena itu adalah tanda kekayaan antioksidan di dalamnya. Dengan mengonsumsi buah bit secara teratur, Bapak Ibu sudah memberikan dukungan langsung pada kelancaran sirkulasi darah. Ingat, buah bit ini memang luar biasa. Tapi ia bekerja paling baik ketika didukung oleh gaya hidup sehat lainnya yang sudah kita bicarakan. Ini bukan pil ajaib yang berdiri sendiri, melainkan bagian dari puzzle kesehatan yang lebih besar. Mari kita bahas lebih jauh tentang keajaiban buah bit ini dan bagaimana ia secara spesifik dapat membalikkan sirkulasi yang buruk dan bahkan membangkitkan kembali kehangatan dalam hubungan Bapak Ibu.
Seperti yang sudah saya sampaikan, rahasia utama buah bit terletak pada kandungan nitratnya yang tinggi. Setelah nitrat ini masuk ke dalam tubuh melalui pencernaan, ia akan diubah menjadi oksida nitrat. Oksida nitrat ini bekerja layaknya seorang komandan yang memberikan perintah kepada pembuluh darah kita untuk rileks dan melebar. Bayangkan pembuluh darah kita seperti selang air. Jika ada kotoran atau selang terlalu kaku, aliran air akan tersendatkan. Nah, oksida nitrat dari buah bit membantu membersihkan dan melenturkan selang ini sehingga darah bisa mengalir dengan lancar, membawa oksigen dan nutrisi penting ke setiap sudut tubuh dari ujung kepala hingga ujung kaki. Dampak langsungnya adalah penurunan tekanan darah karena jantung tidak perlu memompa sekuat tenaga untuk mendorong darah melalui pembuluh yang sempit. Ini sangat penting bagi Bapak Ibu yang mungkin memiliki masalah tekanan darah tinggi. Lalu, bagaimana kaitannya dengan vitalitas dan keintiman? Pernahkah terpikirkan bahwa sirkulasi yang lancar juga berperan penting dalam keintiman Bapak, Ibu, dan pasangan? Ketika aliran darah ke organ-organ reproduksi baik pada pria maupun wanita, sensasi dan fungsi seksual dapat meningkat secara alami. Bagi pria, sirkulasi yang lancar adalah kunci untuk mencapai dan mempertahankan ereksi yang kuat. Oksida nitrat dari buah bit dapat membantu melebarkan pembuluh darah di area tersebut, memungkinkan aliran darah yang lebih baik dan mendukung fungsi ereksi. Ini adalah cara alami dan aman untuk mendukung vitalitas tanpa perlu obat-obatan kimia yang mungkin memiliki efek samping. Sementara itu, bagi wanita, sirkulasi darah yang baik juga penting untuk gairah dan kenyamanan. Aliran darah yang lancar ke area panggul dapat meningkatkan sensitivitas, pelumasan alami, dan keseluruhan pengalaman intim. Ini bukan hanya tentang fungsi fisik semata, tetapi juga tentang bagaimana Bapak Ibu merasa dalam tubuh sendiri. Ketika Bapak Ibu merasa lebih bertenaga, tidak mudah lelah, dan memiliki sirkulasi yang baik, rasa percaya diri dan kenyamanan dalam diri juga akan meningkat, yang pada akhirnya dapat memperkuat ikatan emosional dan fisik dengan pasangan. Bagaimana? Mengonsumsi buah bit secara teratur adalah investasi jangka panjang untuk kesehatan sirkulasi Bapak Ibu. Selain jus, yang mungkin paling populer di Indonesia, Bapak Ibu bisa mencoba menambahkan buah bit ke dalam berbagai hidangan. Misalnya, irisan tipis buah bit mentah bisa ditambahkan ke dalam urap atau salad sayuran segar. Buah bit yang direbus atau dikukus lalu dipotong dadu bisa menjadi tambahan yang lezat untuk sop ayam atau sop iga. Beberapa orang bahkan suka menambahkan buah bit parut ke dalam adonan kue atau roti untuk memberikan warna alami dan nutrisi ekstra. Kreativitas dalam mengolah buah bit akan membantu Bapak Ibu konsisten mengonsumsinya. Namun, seperti yang sudah saya tekankan, buah bit bukanlah satu-satunya solusi. Ia adalah bagian dari gaya hidup sehat yang menyeluruh. Ingat kembali pentingnya hidrasi yang cukup dengan rutin minum air putih sepanjang hari. Tubuh yang terhidrasi memastikan darah tetap encer dan mengalir lancar. Kemudian, jangan lupakan kekuatan gerakan. Tidak perlu olahraga berat, cukup jalan kaki santai, peregangan ringan, atau melakukan pekerjaan rumah tangga dengan semangat. Setiap gerakan adalah pompa alami bagi darah kita. Dan tentu saja, mengelola stres. Temukan cara yang paling efektif untuk menenangkan pikiran Bapak Ibu. Apakah itu dengan meditasi sederhana, mendengarkan musik favorit, membaca Al-Quran, atau sekedar menghabiskan waktu di alam. Pikiran yang tenang akan membawa tubuh yang rileks dan pembuluh darah yang tidak tegang. Terakhir, imbangi juga dengan pola makan yang kaya nutrisi dari berbagai sayuran, buah-buahan, protein tanpa lemak, dan serat. Kurangi makanan olahan, gula, dan garam berlebihan. Kombinasi dari semua kebiasaan ini akan menciptakan lingkungan optimal bagi sirkulasi darah Bapak Ibu, memungkinkan setiap sel tubuh menerima apa yang dibutuhkan dan membuang apa yang tidak diperlukan. Jadi,
Bapak, Ibu, kita sudah membahas tuntas tentang bagaimana menjaga sirkulasi darah agar tetap lancar dan vitalitas tetap membara. Mulai dari pentingnya air putih yang cukup untuk menjaga darah tetap encer, hingga gerakan ringan yang konsisten untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Kita juga sudah menyoroti pentingnya mengelola stres, karena pikiran yang tenang akan sangat memengaruhi kesehatan pembuluh darah kita. Dan yang paling istimewa, kita telah menggali lebih dalam tentang peran luar biasa dari satu sayuran sederhana, yaitu buah bit dengan kandungan nitratnya yang mampu melebarkan pembuluh darah dan meningkatkan aliran darah secara signifikan, bahkan berimbas positif pada keintiman kita. Ingat Bapak Ibu, perubahan kecil hari ini bisa membawa perbedaan besar di masa depan. Jangan pernah merasa terlalu tua untuk memulai sesuatu yang baru demi kesehatan Bapak Ibu. Setiap langkah kecil, setiap pilihan makanan yang lebih baik, setiap menit yang dihabiskan untuk bergerak atau menenangkan diri adalah investasi berharga untuk kualitas hidup yang lebih baik. Vitalitas bukanlah milik kaum muda saja. Vitalitas adalah pilihan yang bisa kita perjuangkan di setiap tahapan hidup. Saya sangat ingin mendengar pengalaman Bapak Ibu di kolom komentar di bawah. Apakah Bapak Ibu sudah mencoba buah bit secara teratur? Apa yang Bapak Ibu rasakan setelah mengonsumsinya? Atau mungkin Bapak Ibu punya tips lain yang efektif untuk menjaga sirkulasi lancar atau meningkatkan vitalitas di usia 60 tahun ke atas? Mari kita saling berbagi dan menginspirasi. Karena dengan saling mendukung, kita bisa mencapai hidup yang lebih sehat dan bahagia bersama-sama. Jika video ini bermanfaat bagi Bapak Ibu, mohon berikan jempolnya ya, agar semakin banyak orang yang bisa mendapatkan manfaat dari informasi ini. Dan jangan lupa untuk berlangganan saluran ini agar tidak ketinggalan tips-tips kesehatan dan vitalitas lainnya yang akan saya bagikan. Bersama-sama, kita bisa menjalani hidup terbaik di setiap usia dengan penuh semangat, vitalitas, dan kehangatan dalam setiap aspek kehidupan. Sampai jumpa di video selanjutnya.